Baik, perkenalkan, nama saya Claudia Ciana Pitupulu dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 6. Di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan cara pengerjaan soal fisika dari materi yang sudah diterangkan. Jadi di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan cara pengerjaan soal fisika tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebelum kita mengerjakan soal gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, kita harus mengetahui apa itu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, contoh dari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB itu apa saja, dan yang terakhir, rumus atau persamaan-persamaan apa saja yang digunakan dalam materi gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yang kita perlukan untuk menjawab soal gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang pertama, apa itu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB? Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan garis lurus yang percepatannya tetap. Percepatan tetap menunjukkan bahwa besar dan arahnya sama. Selain itu, percepatan sesaat dan percepatan rata-rata juga sama. Kedua, apa contoh dari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB? Contoh dari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB diantaranya yaitu yang pertama, benda itu jatuh bebas. Benda jatuh bebas dari ketinggian tertentu, semakin lama kecepatannya pun semakin besar. Contohnya buah jatuh dari pohon. Yang kedua, naik sepeda tanpa dikayuh pada jalanan yang dikategorikan menurun. Sepeda akan bergerak semakin lama, maka akan semakin cepat. Yang ketiga, yang terakhir, naik mobil pada jalan dengan jalan yang lurus dengan menginjak pedal gas teratur, gerak mobil semakin lama maka akan semakin cepat atau kebut. Dan yang terakhir, rumus atau persamaan-persamaan apa saja yang digunakan dalam materi gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Bisa kita lihat di gambar seperti ini. Jadi ini adalah hubungan besaran pada GLBB dituliskan dalam persamaan-persamaan berikut. Rumus, keterangan V0 sama dengan kecepatan awal, satuannya meter per sekon, V sama dengan kecepatan akhir atau VT sama dengan kecepatan akhir, satuannya meter per sekon, A sama dengan percepatan, satuannya meter per sekon pangkat 2 atau meter per sekon kuadrat, T sama dengan waktu, satuannya sekon, S sama dengan jarak total yang ditempuh, satuannya meter. Jadi sekarang saya akan menerangkan atau menjelaskan dan mengerjakan contoh soal gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Saya ambil soal ini dari buku LKS. Contoh soal gerak lurus berubah beraturan atau GLBB-nya yaitu mobil bermassa 800 kg bergerak lurus dengan kecepatan awal 36 km per jam. Setelah menempuh jarak 150 meter, kecepatan menjadi 72 km per jam. Waktu tempuh mobil adalah... Untuk soalnya yang lebih jelas. Jadi cara pengerjaan soalnya yaitu yang pertama, kita mencari tahu apa yang diketahui. Yang diketahui dari soal tersebut. Soal ini ya, dari soal ini apa yang diketahui? Diketahui masanya M sama dengan 800 kg. V0 itu kecepatan awal. V0-nya 36 km per jam. Lalu diubah menjadi meter per sekon. Karena diubah menjadi meter per sekon, jadi hasilnya 10 meter per sekon. Lalu VT-nya, VT itu kecepatan akhir, kecepatan akhirnya yaitu 72 km per jam. Karena satuannya meter per sekon, kita ubah menjadi meter per sekon, jadi 20 meter per sekon. Lalu yang diketahui itu S-nya. S yaitu jarak total yang ditempuh, satuannya meter. S dari soal ini yaitu 150 meter. Lalu T-nya
T-nya itu yang dicari ya. T yaitu waktunya, waktu tempuh mobilnya. T-nya itu yang kedua itu kita cari T-nya. T-nya itu yang ditanya ya. Ditanya T-nya yaitu waktu tempuh mobil. Itu tempuh mobil. Tanda tanya. Yang kedua itu kita cari yang ditanya ya. Yang kedua itu kita cari yang ditanya. Yang ditanya itu T. T itu waktu tempuh mobilnya yang ditanya ya. Jadi yang ketiga yaitu kita menentukan atau mencari dulu percepatan gerak mobil sebagai berikut. Tentukan atau cari dulu percepatan gerak mobil kurung A sebagai berikut. Jadi kita misalkan percepatan gerak mobilnya itu A. Gerak mobilnya itu A. Misal mobilnya kita buat A. Kita misalkan ya. Jadi rumus atau persamaannya yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S, 2AS. VT itu kecepatan akhir, V0 itu kecepatan awal, A itu misalnya gerak mobil, S itu jarak total yang ditempuh atau meter ya, satuannya meter. Terus kita masukkan VT kuadratnya itu 20 kuadrat atau 20 pangkat 2 sama dengan 10 kuadrat atau 10 pangkat 2 ditambah 2A. S-nya kan tadi sudah diketahui, S-nya itu 150 meter, berarti ini 150 S-nya. Kita masukkan. Terus kita jawab ya, ini 20 pangkat 2 sama dengan 400. Dengan 100, 10 pangkat 2, 100. Tambah 2 kali A, 2 kali A. Jadi kan ini kan digini nih ya, diginiin. Nih, 2 kali 150 sama dengan 300. 300 A. A ya. Terus pindah ruas, 400 pindah ke kiri. 400 karena pindah ruas jadi dia minus 100 sama dengan 300 A. Nah, 300 A. Jadi 400 dikurangi 100 sama dengan 300. 300 sama dengan 300 A. Jadi A sama dengan 300 per 300 sama dengan, jadi A-nya itu kan percepatannya, A-nya itu sama dengan 300 per 300 sama dengan 1 meter per sekon pangkat 2 atau meter per sekon kuadrat. Yang keempat, cari rumus kecepatan saat T. Rumus kecepatan saat T, VT sama dengan V0 tambah AT. Ini ya, VT-nya itu kecepatan akhir, V0-nya itu kecepatan awal. Ditambah A-nya ini sudah diketahui kan, A-nya ini 1 meter per sekon kan. Terus T-nya ini yang masih belum diketahui kan T-nya. Jadi kita masukin ya, VT-nya itu nih ya, VT-nya ini 20 meter per sekon kan. Jadi kita masukin 20
20 sama dengan VO-nya itu kecepatan awalnya. Kecepatan awalnya itu 10 ditambah A-nya ini kan sudah diketahui dari yang cari yang tadi, A-nya itu 1. Karena T-nya belum diketahui, T-nya tetap T. T-nya itu ya waktu tempuh mobilnya itu ya. Jadi T sama dengan 20. 20-nya ini pindah ruas ke kanan. Jadi 20 kurangi 10. Jadi T sama dengan 20 kurangi 10 sama dengan 10 sekon. Jadi waktu tempuh mobil adalah 10 sekon. Catatan, massa mobil M tidak diperlukan dalam perhitungan. Selesai. Jadi waktu tempuh mobil adalah 10 sekon. Catatan, massa mobil tidak diperlukan dalam perhitungan.